saya Fatiratu Nahdia. Saya adalah warga Panggung Yang saya rasakan sebagai pelayanan publik di sini sangat ramah, sangat cepat, sangat baik. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa kabar? Sehat. Kabar baik. Iya, Pak Kades atau Pak Lurah di sini, Pak ya. Iya. Ya, Bapak sudah 2 periode Betul. mencalonkan diri sebagai lurah atau kepala desa di desa ini. Nah, itu boleh nggak diceritakan apa yang diharapkan dari pemerintah diri, Pak? Iya. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggung Harjo itu dipandu oleh satu visi yang kita sebut sebagai visi kemandirian. Iya. Itu bagaimana mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang mandiri, yang demokratis, mandiri dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Dan prasyarat agar kemudian pemerintah desa itu bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desa itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Iya, betul. Sehingga secara secara utuh gitu ya, visi Panggung Harjo itu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Iya. Nah, frasa pertama itu adalah prasyarat. Bagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa itu hanya ketika tata kelola pemerintahan desanya itu dijalankan secara baik. Sehingga kemudian selama 6 tahun pertama di periode pertama itu yang kita lakukan adalah prioritas pembangunan yang kita lakukan itu bertumbuh pada bidang pemerintahan. Dalam rangka untuk tadi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, transparan, partisipatif dan lain sebagainya. Iya, betul. Gitu. Jadi di 6 tahun pertama prioritasnya adalah mencukupkan prasyarat, bertumbuh pada bidang pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab tadi. Di periode kedua itu baru kemudian bagaimana mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Iya, kira-kira sih semacam itu. Iya. Sejauh mana sudah jalan reformasi birokrasi di desa ini, Pak? Nah, reformasi birokrasi itu kita tempuh itu sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik itu tadi. Sehingga reformasi birokrasi itu kita lakukan sejak awal. Di salah satu penandanya adalah di tahun 2013 di bulan Maret itu kira-kira 5 bulan pertama masa kepemimpinan saya gitu ya, itu kemudian kita mendirikan satu lembaga desa, lembaga desa Badan Usaha Milik Desa gitu ya. Di akhir tahun 2013 itu ada beberapa lembaga desa yang lain. Nah, kenapa lembaga desa itu penting? Kita dirikan menjadi bagian dari instrumen reformasi birokrasi itu karena kalau kita berbicara tentang reformasi birokrasi itu, hal yang paling substantif itu sebenarnya adalah bagaimana merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa. Betul. Karena relasinya itu tidak hanya relasi administratif. Nah, peluangnya ada di mana? Peluangnya terdapat pada upaya kita untuk memperluas dimensi pelayanan publik. Di pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga terkait dengan pelayanan atas barang dan jasa publik. Sehingga selama itu barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik sifatnya gitu ya, itu maka dia wajib diberikan pelayanan oleh pemerintah desa. Maka kemudian ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah ya mestinya jadi urusannya pemerintah desa. Ketika seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara layak, itu mestinya juga jadi urusannya pemerintah desa. Termasuk kemudian ketika sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kemudian itu juga menjadi urusannya pemerintah desa. Nah, dalam rangka untuk membangun pola hubungan tadi, memberikan layanan barang dan jasa publik tadi, tentunya itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Sehingga langkah reformasi birokrasi yang kedua itu kita lakukan dengan cara melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Nah, penyesuaian tata kelembagaan desa itu kita lakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Itu kenapa kemudian lembaga desa kita dirikan di awal. Ini kemudian sampai dengan hari ini ada 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa menjalankan sebagian kewenangan yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa. Ya. Itu
menjadi tahapan kedua yang kita lakukan. Tahapan ketiga itu baru kemudian membangun kultur organisasi yang baru. Itu kita lakukan di tahun 2015. Itu kira-kira setelah 3 tahun kita menjabat gitu ya. Dengan cara apa? Menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi salah satu upaya untuk merubah atau membangun satu kultur organisasi yang baru tentunya dengan perubahan perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi itu ya, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya berubah. Sehingga menjadi salah satu instrumen kunci dalam rangka untuk membangun kultur organisasi, membangun perilaku organisasi yang baru, maka skema kebijakan insentif dan disinsentif itu menjadi salah satu cara kita untuk kemudian mendorong agar kemudian kultur birokrasinya itu jauh lebih tanggap, jauh lebih transparan, jauh lebih responsif terhadap kebutuhan warga masyarakat desa. Jadi itu kira-kira tahapan reformasi birokrasi yang kita lakukan di Desa Pangungharjo. Membangun pola relasi baru, melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa, dan yang keempat adalah membangun kultur organisasi yang baru. Kira-kira demikian, Pak Ismail. Ketika Bapak Kades menjalankan program birokrasi yang baik seperti yang kita rasakan sekarang ini, terus waktu Bapak canangkan pertama itu ada kendala-kendala nggak dari masyarakat, dari kecamatan, dari kabupaten, boleh diceritakan? Saya kira sih dalam setiap upaya untuk mendorong proses transformasi, proses perubahan, tentunya kita akan berhadapan pada banyak tantangan. Betul. Nah, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pangungharjo itu sebagai sesuatu yang tidak umum, yang keluar dari keumuman dari pemerintah. Gitu. Nah, waktu itu yang disebut pemerintah yang baik ya nurut, gitu kan? Sesuai dengan tata aturan yang sudah ada baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu. Ketika kemudian ada satu desa yang mencoba untuk melakukan inovasi sehingga keluar dari pakem umum, itu ya dianggap tidak umum, tidak wajar gitu. Tidak wajar. Dan itu mesti akan mengagetkan banyak pihak gitu. Apalagi yang kita lakukan itu kan belum pernah dilakukan sama sekali oleh desa-desa yang lain gitu. Sehingga ya pemerintah daerah dalam hal ini menganggap itu ya ini satu fenomena yang khusus gitu ya. Dan pemerintah daerah sendiri itu tidak bisa kemudian menemukan padanannya. Jadi terus bagaimana mensikapi satu inovasi yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Itu yang tentunya itu banyak perspektif yang menjadikan ini sebagai sesuatu yang sifatnya problematis kayak gitu ya. Nah, itu yang kemudian mendasari kenapa tahun 2015 itu kita membuat sebuah kajian. Kalau dari dua hal tadi, ya penyelesaian tata kelembagaan desa dengan mendirikan lembaga-lembaga desa baru di luar lembaga teknokratis. Karena hampir lembaga-lembaga desa yang kita dirikan itu kan bukan lembaga teknokratis, bukan memanfaatkan PKK, bukan memanfaatkan Karang Taruna, tidak memanfaatkan LPMD dan sebagainya, tetapi membuat sebuah lembaga yang memang belum ada. Itu juga menjadi sesuatu yang fenomena menarik yang tentunya itu ditanggapi dengan beragam perspektif ya. Ada yang mendukung, ada yang kemudian menyaksikan dan lain sebagainya, ada yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi berpotensi melanggar hukum dan lain sebagainya. Itu saya kira sih satu fenomena yang wajar dari sebuah proses perubahan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya upaya untuk kemudian membangun basis akademis yang cukup, melakukan kajian-kajian yang cukup itu menjadi sesuatu yang reasoningnya jadi kuat. Di saat kemudian pemerintah kabupaten gitu ya mengevaluasi kebijakan terkait dengan penetapan pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja kepada aparatur pemerintah desa di tahun 2015 itu ya mereka ini nomenklaturnya tidak ada gitu kan. Di Permendagri 113 tentang pengelolaan keuangan desa itu tidak ada. Ini mendiskresi, ini mengabaikan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan menteri gitu ya. Tapi ketika kita sampaikan bahwa ini berangkat dari sebuah kajian yang kuat tuh ya. Jadi
artinya kalau misalnya kemudian kabupaten pengen membatalkan kebijakan pemerintah Desa Pangharjo untuk memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja itu mau dibatalkan, ya tolong dibuat kajiannya dulu gitu Iya. kan. Jadi dan itu yang kemudian ya udah kalau gitu, karena kabupaten tidak mungkin membuat satu kajian atas satu kasus itu, akhirnya itu kita diberikan ya diskresi, ya diberikan afirmasi untuk kemudian menjalankan kebijakan itu. Dan pada kenyataannya di Permendagri 20 tahun 2018 tunjangan kinerja itu menjadi satu nomenklatur yang direcognize. Iya, diperbolehkan oleh untuk desa, oleh desa, diperbolehkan untuk desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, dan saya yakin menjadi salah satu pemicu kenapa kemudian ada perubahan Permendagri dari 113 ke 18 ke 113 ke 20, ya salah satunya adalah fenomena yang diinisiasi oleh Desa Pangharjo itu. Betul. Jadi inisiator pertama ya. Iya, memang karena memang sebelumnya kan belum pernah. Belum pernah. Sesuatu yang baru. Baru gitu. Pak Kades itu kan pemberian tukin ya, tunjangan kinerja itu berdasarkan kajian apa, maksud gini itu apakah sama semua atau mungkin berdasarkan dari jabatan yang beliau pegang di situ di aparat pemerintah itu suatu gitu, atau bagaimana? Karena seperti dikatakan tadi, berubah perilaku seorang dengan berapa sebesar kinerja, nanti pulang kantor juga berbeda, Pak. Bagaimana Pak menerapkan itu? Jadi tunjangan kinerja itu untuk kemudian menghasilkan tunjangan kinerja, kita melakukan sebelumnya adalah analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Ini pemberian tunjangan kinerja itu ya ada ukuran-ukuran, ada parameter-parameter yang kemudian menjadikan hak seseorang atas peningkatan kinerja itu antara satu perangkat desa dengan perangkat desa yang lain itu berbeda. Ada tujuh variabel yang kita ukur itu, dari mulai jabatan, luasan tanggung jawab, terus kemudian resiko pekerjaan terkait dengan keberadaan staf di bawahnya dan sebagainya. Ada tujuh variabel. Berdasarkan 7 variabel itu yang kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan besaran tunjangan kinerja bagi masing-masing level jabatan. Gitu. Jadi memang berbeda-beda antara satu staf dengan staf yang lain, antara satu pejabat dengan pejabat yang lain, itu tergantung dari 7 variabel tadi. Gitu. Iya, betul. Itu tidak menimbulkan kesenjangan tuh Pak Kades, karena berbeda variasi. Itu misalnya, jadi salah satu variabel misalnya terkait dengan tingkat pendidikan. Kalau misalnya kemudian kesenjangan itu dirasakan, sama-sama kepala dusun misalnya gitu ya, satu lulusan SMA, satunya lulusan perguruan tinggi. Artinya ketika kemudian kita memberikan insentif yang berbeda, salah satunya didasarkan oleh jenjang pendidikan, saya kira itu satu hal yang wajar. Itu terkait dengan basis pengetahuan yang dimiliki dan yang tentunya juga berbeda. Basis pengalaman antara yang lulusan SMA dengan yang lulusan perguruan tinggi mestinya berbeda. Yang kalau itu menjadi persoalan malah ketika disamakan, gitu. Sehingga kemudian kalau kamu misalnya merasa lebih rendah karena kebetulan kamu hanya lulusan SMA, ya bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan dengan kuliah lagi dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi itu yang itu juga menjadi rangsangan motivasi agar kemudian perangkat desa itu terus belajar, terus meningkatkan kapasitas mereka, terus meningkatkan basis pengetahuan mereka dan sebagainya, agar kemudian dia bisa mencapai level pendapatan yang diharapkan tadi. Jadi itu saya kira sih, ya tunjangan kinerja, sistem penggajian berbasis kinerja itu menjadi sesuatu yang jauh lebih adil daripada ketika kemudian disamaratakan antara satu pejabat dengan pejabat yang lain di lingkup desa gitu ya. Dengan misalnya dari sisi pendidikan saja, kalau terus disamakan kan terus bagaimana basis pengetahuan saya yang jauh lebih banyak itu dihargai oleh pemerintah desa. Iya, betul. Ya, kayak gitu sih. Terus Pak Kades, ada saya lihat juga gini Pak, itu
saya lihat tata kelola permendahan di desa sangat luar biasa. Ada kemarin juga suka berkunjung ke kantor desanya. Ada juga pelayanan terpadu satu pintu. Itu bagaimana sistemnya. Kemudian apa saja yang dilayani satu pintu sehingga prosesnya apakah ada satu SOP itu bagaimana tuh Pak? Jadi memang ya kita bekerja dalam satu prosedur gitu ya. Yang satu prosedur yang ya kita di prosedur yang standar. Gitu. Jadi ada standar layanan minimal. Iya betul. Jadi ada SPM dan lain sebagainya yang itu menjadi salah satu ukuran gitu ya, salah satu patokan bagi perangkat desa untuk memberikan pelayanan. Ya, tujuannya adalah bagaimana kemudian warga desa itu memperoleh pelayanan yang baik, pelayanan yang cepat, pelayanan yang transparan dan lain sebagainya. Karena isu terkait dengan pelayanan publik yang lamban, pelayanan publik yang korup gitu ya, bias kepentingan elit dan lain sebagainya itu yang perlu kemudian dirubah gitu ya. Sehingga kemudian ya penting bagi kita untuk menghadirkan sebuah perwajahan pelayanan publik yang berbeda gitu ya. Di dalam PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu itu Pak Kades itu kan mereka butuh dengan namanya diklat atau sejenisnya lah untuk menambah wawasan bagaimana cara melayani yang baik. Itu apa sudah dilakukan Pak? Jadi dari analisis jabatan itu kan kita menjadi paham terkait dengan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Jadi misalnya untuk kalau di Panguraharjo untuk menjadi seorang kepala dusun misalnya atau kepala urusan gitu ya, itu idealnya minimal diploma 3. Meskipun secara regulasi kan bisa lulusan SMA gitu ya. Betul. Tapi idealnya adalah diploma 3. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif. Dia harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan, termasuk kalau dia bekerja di frontliner yang berhadapan langsung dengan masyarakat terkait dengan pemberian pelayanan administrasi publik kayak gitu, mestinya dia juga paham terkait dengan bagaimana service excellence dan lain sebagainya. Iya betul. Kan, ketika kemudian perangkat desa itu berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, tentunya menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar dia bisa mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan. Sehingga sejak tahun 2016 itu kita menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita untuk kuliah dari SMA ke diploma D3. Jadi itu ada 8 perangkat desa. Ya hari ini dari beberapa yang kemarin sudah lulus gitu, itu yang ada yang kemudian melanjutkan ke jenjang strata 1 S1 terus gitu. Dan bahkan kalau ya kita sampaikan kepada perangkat desa kalau misalnya mereka masih merasa perlu untuk meneruskan pembelajaran formalnya sampai kemudian level S2 dan lain sebagainya, kewajiban pemerintah desa untuk memfasilitasi itu. Dan itu juga menjadi bagian dari insentif bagi perangkat desa gitu. Karena dengan belajar lagi gitu ya, dengan sekolah lagi, dengan kuliah lagi, mereka berkesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka karena tunjangan kinerjanya akan berubah. Gitu. Betul. Capek gak seorang Pak Wahyu melaksanakan itu? Ya, saya kira sih enggak ya, karena ini menjadi bagian dari kewajiban yang memang gimana sudah mentasbihkan diri sebagai pelayan masyarakat gitu ya. Pelayan publik. Bagaimanapun ya, ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya terhadap apa yang dulu mungkin pernah saya sampaikan waktu pemilihan kontestasi kepala desa dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk kemudian menunaikan apa-apa yang sudah waktu itu pernah kita sampaikan kepada warga desa. Jadi pemenuhan atas janji-janji politik. Janji politik ya, visi misi Bapak ya. Kayak gitulah ya. Itu tadi kan Bapak sudah Pak ceritakan strategi melaksanakan area perubahan ya. Itu dengan menyekolahkan, kemudian dengan memberikan insentif, kemudian memberikan lembaga. Itu lembaga apa saja yang didirikan untuk mendukung itu, kemudian terus apa aja fungsi lembaga itu? Jadi ada 11 lembaga desa yang sebenarnya bersama-sama dengan pemerintah desa itu untuk menjalankan sebagian kewenangannya pemerintah desa yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa. Iya betul. Nah, ya ada misalnya Bapel JPS, gitu ya. Bapel JPS itu Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial,
itu satu lembaga desa yang diberikan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka untuk memberikan pelindungan sosial kepada warga masyarakat yang mengalami kerentanan melalui beberapa skema. Iya betul. Jadi ada misalnya layanan perlindungan sosial dalam bidang pendidikan. Kita punya program satu rumah satu sarjana, ada asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai maupun kerjasama dengan beberapa program tinggi negeri maupun swasta. Ada layanan perlindungan sosial dalam bidang kesehatan. Ada misalnya program perlindungan layanan asuhan keperawatan kepada 40-an lansia dengan ketergantungan. Jadi kita punya perawat desa itu memberikan asuhan keperawatan kepada 40-an lansia dengan ketergantungan untuk memastikan para lansia itu berada dalam kondisi hunian yang layak, memperoleh asupan pangan yang cukup, serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor. Termasuk kita juga ada program pelindungan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di Panggung-Harjo itu berhak atas layanan paripurna, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi. Itu merupakan contoh layanan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Bapak JPS sebagai lembaga desa tadi. Kita juga ada lembaga mediasi desa. Iya. Lembaga mediasi desa itu kita dirikan tahun 2015 untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh warga desa melalui pendekatan non-litigasi, jadi melalui di luar jalur pengadilan. Misalnya perselisihan antar warga, sengketa lahan, sengketa waris itu di Panggung-Harjo tidak perlu ke kantor polisi, tidak perlu ke pengadilan, itu cukup ke kantor desa diselesaikan oleh lembaga mediasi desa. Cukup di situ aja. Itu rata-rata ya hari ini ada 8-15an kasus per tahun yang dimediasi oleh lembaga mediasi desa. Kita ada lembaga pengelola sistem data dan informasi desa. Itu ngelola data, ngelola informasi gitu ya. Terkait dengan pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, terkait dengan upaya menjadikan data sebagai basis perencanaan dan sebagainya ada di teman-teman PSID tadi. Iya, ada betul. lembaga pengelola desa budaya, terus kemudian juga yang ada yayasan sanggar inovasi desa, dan termasuk yang terakhir itu kita mendirikan namanya Klik Keluarga. Jadi yaitu satu layanan penguatan kelembagaan keluarga. Iya. Itu hanya namanya Klik Keluarga, itu adalah klinik konsultasi. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di desa yang Bapak pimpin? Jadi terkait dengan area perbaikan area perubahan strategis gitu ya, dalam lingkup reformasi birokrasi, saya kira dalam konteks reformasi birokrasi di desa itu saya kira perlu dikontekstualisasi ulang gitu ya. Artinya tidak bisa kemudian kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan kepada ASN itu kemudian diterapkan secara utuh kepada pemerintah desa, karena saya kira sih konteksnya berbeda ya, betul. Dimensi persoalan yang pengen diselesaikan juga berbeda, sehingga area perubahan strategisnya atau area perbaikan strategisnya itu juga tentunya juga berbeda dimensi maupun tingkat kedalamannya gitu, karena persoalan yang pengen diselesaikan dengan reformasi birokrasi itu berbeda. Tidak sama seperti yang diserahkan pada kami ya. Mestinya kayak gitu kan, karena persoalan yang pengen diselesaikan berbeda. Iya betul. Sehingga kalau dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Ismail terkait dengan pengawasan dan lain sebagainya, jadi akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggung-Harjo itu mengarah pada 2 hal. Jadi akuntabilitas administratif itu menjadi bagian dari upaya pemenuhan kewajiban gitu ya, upaya pemenuhan kewajiban untuk mentaati ketentuan peraturan perundangan yang dilakukan dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi yang satunya itu tidak hanya kemudian akuntabilitas administratif, tapi ada yang namanya akuntabilitas sosial. Jadi bagaimana kemudian apa-apa yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif kepada pemerintah supradesa gitu ya, tetapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada warga desa. Iya, gitu, betul. Sehingga agar kemudian akuntabilitas itu juga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar
output gitu ya, tetapi bagaimana sampai kepada outcome, sampai kepada impact dan lain sebagainya gitu. Sehingga social accountability atau akuntabilitas sosial menjadi salah satu ukuran gitu ya, ukuran untuk melakukan bagi pemerintah desa menjadi salah satu ukuran bagi kami dalam rangka untuk melakukan pengawasan internal. Internal. Jadi bagaimana kemudian ya program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja desa itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Jadi harus berdampak, harus membawa manfaat gitu ya, harus kemudian mengungkit kesejahteraan warga desa dan lain sebagainya. Itu dari segi pembicaraan tadi kan kayak semua itu sudah diterapkan 8 sudah semua. Saya kira sih ya kita menjadi bagian dari upaya kita bersama sih. Tentunya masih banyak persoalan juga. Iya betul. Jadi di Panggung Harjo belumlah berada pada level ideal gitu ya. Betul. Tapi setidaknya ini menjadi ikhtiar yang kemudian bisa menjadi basis pembelajaran bagi semuanya gitu kan. Betul. Case yang ada di Panggung Harjo, reformasi yang dilakukan secara mandiri atas inisiatif pemerintah desa secara mandiri yang sudah dilakukan ya kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun yang lalu. Itu ya tentunya bisa kemudian menjadi salah satu kajian. Betul, jadi salah satu referensi bagi pemerintah pusat dalam rangka untuk menyusun kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk membangun kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk reformasi birokrasi di desa ke depan. Karena ya sebagaimana yang kita tahu revisi undang-undang desa itu juga memandatkan itu adanya reformasi birokrasi di desa. Dan hari ini Panggung Harjo setidaknya sudah melakukan exercise, melakukan eksperimentasi. Ada satu eksperimentasi kebijakan yang sudah dilakukan dalam satu rentang waktu yang cukup panjang, yang tentunya itu ada banyak pengetahuan di sana yang bisa kemudian dijadikan referensi bagi pemerintah pusat, khususnya teman-teman yang ada di Kementerian Desa dalam rangka menyusun kebijakan terkait dengan reformasi birokrasi di desa. Di desa betul. Secara tak langsung pemerintah pusat bilang kepada desa begini, ini undang udah ada, silakan kelola sendiri, laksanakan sendiri, laporkan ke kami. Gitu. Kira-kira gitu. Dan ini sudah ada contohnya yang kira-kira sudah melakukan itu. Iya betul. Saya rasa Panggung Harjo sudah melaksanakan semua itu, sekali luar biasa. Pak Kades, itu tadi berbicara tentang reward ya, terus kemudian melangkah dengan mencerdaskan aparatur desa, pengalaman itu dari SMA jadi dia itu anggaran dari mana Pak? Ya tentunya berasal dari anggaran desa. Desa, bukan dari anggaran pendapatan belanja desa. Oh, desa, oke. Dia artinya dia dianggarkan di APBDes kita. Oh, di APBDes sendiri ya? Iya, sehingga kemudian itu malah bisa kemudian dirujuk, dirunut, ditelusuri gitu kan. Kebijakan dari satu tahun ke tahun yang lain dan lain sebagainya itu kan mestinya berbeda-beda, dan itu menjadi salah satu pembelajaran penting saya kira. Betul. Karena kemudian kebijakan anggaran dalam rangka untuk mendukung program reformasi desa. Di desa. Terus yang saya berdiri di sini, yang kita berdiri di sini adalah satu potensi desa Pak ya. Itu kemudian bagaimana cara mengatasi potensi desa dari awalnya belum terlihat sampai akhirnya menemukan potensi desa seperti ini. Tentunya juga jadi ada 5 kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa untuk bisa kemudian membangun kapasitas politik yang baik. Betul. Nah, itu salah satunya adalah di samping kapasitas regulasi, kapasitas distribusi, kapasitas responsif, kapasitas jaringan, ada kapasitas yang namanya kapasitas ekstraktif. Kapasitas ekstraktif itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk memanfaatkan sekecil apapun potensi yang ada di desa. Kebetulan Panggung Harjo itu tidak punya bentang alam yang baik. Kita tidak dekat dengan gunung, tidak dekat dengan pantai, tidak punya sumber daya alam yang kemudian bisa digunakan sebagai potensi yang bisa dikelola oleh badan usaha milik desa. Tetapi yang harus diingat bahwa kita masih punya bentang hidup. Iya. Jadi di samping punya bentang alam, kita juga punya bentang hidup. Ada bentang sosial,
ada tentang budaya, ada tentang teknologi, ada tentang lingkungan, tentang ekonomi dan lain sebagainya yang tentunya itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah potensi. Kampung Mataraman di mana hari ini kita berada, Pak, sebenarnya itu adalah gambaran bagaimana kemudian Panguraharjo memanfaatkan tentang budaya dari warga desa. Jadi keragaman nilai maupun ekspresi kebudayaan yang pernah lahir, tumbuh, dan berkembang di Panguraharjo, khususnya yang terkait dengan sandang, pangan, dan papan, itu kemudian dihadirkan dalam satu kawasan yang kita sebut sebagai kawasan Kampung Mataraman ini. Ini adalah ya bagaimana kemudian artinya ini saya kira menjadi pesan bagi semua desa bahwa semua desa mestinya punya potensi. Karena potensi itu tidak hanya tersedia di bentang alam, tidak hanya terkait dengan topografi, tidak hanya terkait dengan bentuk rupa bumi, tidak terkait dengan aspek biotik ya, lingkungan keragaman hayati dan lain sebagainya, ataupun terkait dengan aspek abiotik gitu, karena ada bukit, batuan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ada satu yang selalu saja itu dimiliki oleh satu desa, itu adalah bentang hidup. Selama di sana ada kehidupan, mestinya ya kita punya bentang sosial, kita punya bentang budaya, kita punya bentang teknologi, bentang lingkungan dan lain sebagainya, yang semuanya itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah potensi desa ya. Terus Pak, gini Pak, di dalam melaksanakan penerapan reformasi birokrasi di desa yang Bapak pimpin, itu apakah sudah melakukan survei kepuasan layanan terhadap yang diterapkan ini, Pak? Survei kepuasan layanan masyarakat itu kita lakukan, gitu ya, sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui ya sampai pada tahapan apa sih, betul. Kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Itu menjadi basis kita untuk melakukan evaluasi agar kemudian kita bisa berkesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Terus Pak, tadi terkait Barjas ya, barang dan jasa. Saya pikir dulu itu barang dan jasa adalah pengadaan, itu adalah pengolahan sampah yang begitu baik. Dan saya juga kemarin bersama tim sempat mengunjungi tempat Bapak tentang pengolahan sampah sangat luar biasa dan sangat bagus. Itu bagaimana pertama menerapkan hal demikian, karena dari kecil kita sudah menciptakan sampah meninggal pun kita sudah ada sampah. Betul. Jadi barang dan jasa publik itu, pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik, tetapi juga pelayanan barang dan jasa publik. Nah, salah satu jenis barang dan jasa publik yang punya kesempatan untuk membangun relasi dengan keseluruhan warga desa, baik anak-anak, pemuda, orang tua gitu ya, baik laki perempuan, warga miskin, warga kaya dan lain sebagainya, dengan berbagai macam itu kondisinya itu adalah sampah. Jadi ketika kita ngurusi sampah itu, kenapa kemudian sampah menjadi sesuatu yang kita urus di awal-awal. Kenapa kemudian itu kita kelola melalui badan usaha milik desa. Karena sampah itulah yang sebenarnya berkemungkinan untuk membangun relasi baru di luar urusan administrasi publik dengan keseluruhan warga desa. Itu kenapa kemudian isu pendidikan, isu kesehatan itu tidak dilakukan di awal. Karena kalau kita menggunakan isu pendidikan untuk membangun relasi baru, di luar urusan administratif, ya kita hanya kemudian berkesempatan membangun relasi dengan warga masyarakat yang punya persoalan dengan masalah pendidikan. Tapi kalau kita ngurusi sampah, itu kita berkesempatan untuk kemudian membangun relasi dan keseluruhan warga desa, karena setiap orang itu menghasilkan sampah. Betul. Kita ngurusi sampah mereka, berarti kita punya relasi baru dengan mereka gitu, di luar urusan administrasi. Sistem pengolahan bagaimana, Pak? Ya, kita mendasarkan pada Undang-Undang 18 tahun 2008. Bagaimana kemudian mendorong peran serta masyarakat, peran serta keluarga selaku penghasil sampah untuk turut serta mengambil tanggung jawab atas pengelolaan sampah, gitu ya, dengan cara setidak-tidaknya melakukan pemilahan. Di peran serta masyarakat itu menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang mandiri, yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab. Itu mensyaratkan partisipasi masyarakat untuk menunaikan tanggung jawab mereka sebagai penghasil sampah.
Jadi di Undang-Undang 18 tahun 2008 itu kan secara tegas disampaikan bahwa setiap orang wajib mengelola sampah. Artinya ya setiap pihak yang menghasilkan sampah semestinya dia bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Itu menjadi salah satu tema besar yang kita lakukan gitu ya, terus kita upayakan dalam 10 tahun terakhir ini. Iya, itu Pak yang teman-teman yang bekerja di sana Pak itu Pak dapat penghasilan dari mana Pak? Ya dari hasil usaha mereka. Dari sampah itu sendiri. Dari sampah itu. Jadi ya BUMDes kemudian mencukupkan hitung-hitungan ekonominya ya. Iya betul. Bagaimana kemudian mengelola pendapatan, bagaimana kemudian mendistribusikan pendapatan itu kepada untuk belanja pegawai, untuk belanja operasional kantor lain dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ya setiap warga yang terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik desa ya mereka memperoleh kompensasi dan benefit yang setara dengan apa yang mereka kontribusikan. Lebih besar penghasilan BUMDes daripada ada desanya yang diterima ini. Ya tentunya kayak gitu ya. Ya kita tahun kemarin itu sudah di atas 7 miliaran ya. 7M dari BUMDes sendiri. Dari BUMDes sendiri. Nah, apa saja kegiatan di BUMDes yang dikelola? Ya, jadi ya di samping Kampung Mataraman ini gitu ya. Kemudian kita juga ada satu unit usaha yang mengelola building management gitu ya. Untuk kegiatan MICE, untuk meeting, invitation, terus kemudian untuk conference dan eksebisi, jadi menyewakan satu tempat untuk kegiatan-kegiatan MICE gitu ya, untuk pertemuan, untuk pameran, untuk event dan lain sebagainya. Itu ada satu unit usaha. Yeah. Unit usaha kedua yang Kampung Mataraman ini, unit usaha ketiga itu adalah pengelolaan sampah. Nah, di samping itu ada satu unit yang lain yang dikelola langsung oleh holding gitu ya. Itu terkait dengan hospitality, dari penerimaan tamu, kunjungan, pembelajaran dan lain sebagainya. Ada 4 unit usaha yang hari ini dikelola oleh BUMDes. Luar biasa Pak Kades. Nah ini Pak Kades, dan kita tahu di Indonesia ini ada berdasarkan BPS ya, pada pusat statistik itu ada 8.000 lebih desa. Mereka untuk bisa jadi seperti desa Panggung Harjo, apa jadi caranya Pak? Jadi kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Ya. Nah, dua-duanya baik kewenangan maupun aset itu dua-duanya sudah dijamin oleh Undang-Undang 6. Undang-Undang 6 itu kan lahir dari beberapa asas gitu ya. Ada yang paling utama adalah asas rekognisi, pengakuan penghormatan yang diberikan kepada negara kepada satu kesatuan masyarakat hukum yang namanya desa, yang dimana desa kita itu kelahirannya mendahului negara, sehingga sejak kelahirannya desa-desa kita itu sudah punya 2 kewenangan, kewenangan asli dan kewenangan lokal berskala desa. Hari ini semua desa di Indonesia mengelola 2 kewenangan tadi gitu ya. Yang kedua terkait dengan aset gitu ya. Undang-Undang 6 juga mewajibkan kepada negara untuk meredistribusi sebagian aset mereka yang kita kenal sebagai dana desa. Artinya hari ini titik berangkat antara satu desa dengan desa yang lain itu relatif sama. Ya. Mengelola kewenangan yang sama, mengelola aset yang kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada desa yang cepat mandiri, tetapi ada desa yang lamban mandiri. Iya betul. Nah, kemampuan untuk mengelola kewenangan dan aset tadi itu menjadi penentu, ya, menjadi penentu bagi satu desa untuk bisa cepat mandiri atau dia lamban mandiri. Ini yang artinya kemandirian desa itu tidak tergantung pada aspek sosiologis, tidak tergantung pada aspek geografis. Hari ini banyak sekali cerita-cerita baik dari desa-desa di ujung negeri gitu ya, itu yang kemudian mampu membangun kemandiriannya karena mereka berhasil mengelola kewenangan dan aset yang menjadi salah satu berkah adanya undang-undang desa itu. Kira-kira gitu Pak. Ya, dikembalikan ke kita sendiri Pak ya. Betul. Sebelum kita closing Pak Kades, mungkin ada kata terakhir untuk hari ini Pak. Jadi saya kira desa itu adalah masa depan dunia. Ya, kita mengelola 3 komoditas strategis yang menentukan kemana dunia ini akan berjalan. Kita punya air bersih, kita punya udara bersih, kita punya pangan sehat. Dimana kemudian 3 komoditas itu tidak bisa kita temukan di kota. Dan ketika komoditas itu, air bersih, udara bersih, dan pangan sehat, itu hari ini menjadi motif negara-negara itu berperang. Dan sehingga perang hari ini tidak didorong untuk memperebutkan sumber energi, tidak didorong untuk memperebutkan sumber daya mineral, tetapi untuk memperebutkan 3 komoditas strategis yang adanya hanya di desa.
Sehingga penting bagi kita, khususnya anak-anak muda yang mungkin hari ini sedang belajar di kota dan sebagainya, pada saatnya harus kembali ke desa, untuk kembali membangun desanya, menjadikan desa kita desa yang berdaya, menjadikan desa kita sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warga bangsa. Sehingga jangan tinggalkan desa, karena desa layak diperjuangkan. Siap, oke. Terima kasih.